guys, perkenalkan nama saya Cici, NPM 220840133. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang compression di Citra Digital menggunakan bahasa pemrograman Python. Sekaligus kita buat codingannya, teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita ke penjelasannya. Kompresi citra adalah proses mengurangi ukuran file gambar dengan mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk menyimpannya. Tujuan utama kompresi citra adalah menghemat ruang penyimpanan dan bandwidth, terutama saat gambar perlu ditransmisi melalui jaringan. Kompresi citra dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kompresi lossless dan kompresi lossy. Yang pertama, kompresi lossless atau tanpa kehilangan data. Kompresi lossless memungkinkan citra dapat dikompresi dan kemudian dekompresi kembali ke bentuk aslinya tanpa kehilangan informasi. Teknik-teknik ini sangat berguna untuk aplikasi di mana setiap detail gambar penting, seperti dalam bidang medis atau teknik. Teknik kompresi lossless. Yang pertama itu ada RLE. Prinsipnya itu mengganti urutan pixel yang berulang dengan representasi yang singkat, lebih singkat. Contohnya itu ukuran pixel seperti A, B, C dapat disimpan dengan 5A3, B2, C. Selanjutnya, yang B, Humphrey coding. Prinsipnya ini menggantikan pixel yang sering muncul dengan kode biner yang lebih pendek dan pixel yang jarang muncul dengan kode yang lebih panjang berdasarkan frekuensi kemunculan. Contohnya, jika A lebih sering muncul dari B, A mungkin dikodekan sebagai 0 dan B sebagai 10. C, Lempel Chief Well atau LJW. Prinsipnya ini menggunakan kamus untuk menggantikan urutan data yang berulang dengan referensi ke kamus tersebut. Contohnya, digunakan dalam format GIF atau TIFF. 2. Kompresi lossy atau kehilangan data. Kompresi lossy mengorbankan sebagian informasi gambar untuk mencapai rasio kompresi yang lebih tinggi. Teknik ini berguna untuk aplikasi di mana ukuran file lebih penting daripada kualitas gambar seperti dalam web atau multimedia. Yang B, Humphrey coding. Prinsipnya ini mengganti pixel yang sering muncul dengan kode biner yang lebih pendek dan pixel yang jarang muncul dengan kode yang lebih panjang berdasarkan frekuensi kemunculan. Contohnya, jika A lebih sering muncul dari B, A mungkin dikodekan sebagai 0 dan B sebagai 10. Yang C, ada Lempel Chief Well. Prinsipnya ini menggunakan kamus untuk mengurutkan data berulang dengan referensi kamus tersebut. Kompresi lossy atau kehilangan data ini mengorbankan sama ya seperti rasio kompresi yang lebih tinggi. Teknik-teknik kompresi lossy ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama, transform coding. Prinsipnya ini mengubah gambar dari domain spasial ke domain frekuensi menggunakan transform seperti Discrete Gaussian Transform atau DWT. Contohnya digunakan untuk format JPEG. Yang kedua itu ada quantization. Prinsipnya ini mengurangi presisi pixel gambar dan memetakan sekumpulan nilai ke nilai yang lebih sedikit. Contohnya dalam JPEG setelah transform DCT, nilai koefisiennya kuantitasi. Ini merupakan yang ketiga, ada tiga ternyata teman-teman. Yang ketiga ini prinsip mengurangi konsolusi komponen warna lebih banyak daripada komponen kecerahan karena manusia lebih sensitif terhadap perubahan kecerahan daripada perubahan warna. Ini contoh implementasi kompresi JPEG lossy ya teman-teman. Di sini boleh teman-teman lihat codingannya teman-teman. GIF menggunakan kompresi lossless, cocok untuk gambar dengan sedikit warna seperti grafik animasi sederhana, mendukung hingga 256 warna dan transparansinya. TIFF mendukung kompresi lossy
lossless dan lossy. Contoh untuk aplikasi yang memerlukan kualitas tinggi dan fleksibel dalam pilihan kompresi. Perbandingan kompresi lossy dan lossless ini aspeknya itu boleh ya dilihat-lihat teman-teman. Dari aspek dari kompresi lossless juga ada dari ukurannya, penggunaannya dengan format umumnya ya teman-teman, boleh dilihat. Demikian dari video saya. Jika ada pertanyaan boleh letak di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.